Salam Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun apabila kondisi kesehatan ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berdoa dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-74. Renungan kita hari ini dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47 yang berkata demikian. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tema renungan kita hari ini adalah gereja harus bisa menjadi berkat. Saudaraku, banyak orang salah dalam menilai dan mengukur keberhasilan sebuah gereja. Gereja yang dianggap berhasil adalah gereja yang memiliki bangunan fisik tampak besar dan megah. Jumlah jemaatnya banyak, mungkin ratusan atau ribuan. Dan yang menjadi pembicara di gereja tersebut adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Itu sah-sah saja. Siapa yang tidak bangga bila memiliki gereja yang memenuhi kriteria tersebut? Tetapi penilaian manusia sangatlah berbeda dengan penilaian Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukanlah apa yang terlihat secara kasat mata, karena Tuhan memperhatikan kualitas, bukan kuantitas. Berbicara tentang kualitas adalah berkenaan dengan karakter atau tingkat kedewasaan rohaninya. Gereja yang berhasil adalah gereja yang mampu membawa jemaatnya kepada pertumbuhan iman hingga mencapai kedewasaan seperti ada tertulis. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 13-15. Kedewasaan rohani akan tercapai apabila jemaat memiliki cara hidup seperti jemaat mula-mula di zaman para rasul. Kunci keberhasilan gereja adalah adanya persekutuan yang erat di antara jemaat. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani koinonia, suatu hubungan yang akrab dan intim. Meski terdiri dari anggota jemaat yang berlatar belakang berbeda-beda, namun kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Karena itu, di antara jemaat Tuhan harus saling menopang, saling tolong-menolong. Jangan sampai ada konflik, perselisihan, atau perpecahan, sebab kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga kerajaan surga. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Selain itu, jemaat juga harus mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dibangun berlandaskan kebenaran firman Tuhan, yang mendewasakan iman jemaat dan mampu menjadi berkat bagi dunia. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu bahwa kami sudah menjadi bagian dari gereja Tuhan di tengah kegelapan dunia karena dosa. Kami sebagai gereja yang hidup harus menjadi terang dan garam
dan sesama anggota gereja yang hidup, kami harus belajar mewujudkan kebersamaan kami untuk saling memperhatikan, saling menolong, dan saling menguatkan. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.